Aktivitas pembangunan di Jakarta sangat pesat. Jakarta merupakan magnet bagi seluruh warga Indonesia untuk datang mengadu nasib ke DKI Jakarta. Karena banyak pembangunan yang dilakukan di Jakarta, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan juga pembangunan di bidang lingkungan. Jakarta terus berkembang dari yang kota kampung sekali pada era tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an, sampai sekarang tahun 2000-an sudah berkembang menyamai kota-kota global di dunia. Hal ini mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan di DKI Jakarta. Pembangunan itu ada aspeknya, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kalau pembangunan ekonomi di Jakarta sangat pesat sekali. Kita melihat pertumbuhan ekonomi di Jakarta mengundang para warga untuk mengadu nasib, tapi juga banyak timbul pengangguran karena mereka tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup untuk memperoleh kesempatan kerja di DKI Jakarta. Kalau di bidang sosial, kita melihat sekali perkembangan wajah ibu kota kita sekarang sudah hampir memenuhi kriteria dari kota global. Tapi yang menjadi momok bagi kota Jakarta adalah lingkungan hidupnya, yaitu adanya banjir yang masih belum bisa ditangani dengan baik. Hal ini adalah akibat karena daya dukung lingkungan kota Jakarta untuk menampung kita semua warga Jakarta itu sudah full capacity, sudah melebihi batas. Lingkungan Jakarta itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita semua apabila kita tidak mengelola lingkungan hidup di Jakarta dengan baik. Hal ini mengakibatkan pencemaran sampah dan limbah B3, pencemaran udara, dan pencemaran air. Pencemaran udara adalah dihasilkan dari kegiatan manusia yang berasal dari kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan juga pembakaran sampah. Dampaknya adalah pemanasan global, efek gas rumah kaca, dan juga mengakibatkan gangguan kesehatan serta gangguan terhadap ekosistem. Nah, ini adalah contoh karena sudah kompleksnya dan padatnya penduduk, hal itu mengakibatkan pemanasan global. Mengapa kita penting untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sehingga muncul konsekuensi yang mengharuskan setiap pembangunan yang dilakukan di berbagai negara harus memperhatikan keberlangsungan generasi di masa depan. Itulah sebabnya kita mengenal konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang merupakan suatu rencana aksi global yang sudah disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Ada 17 tujuan pembangunan yang harus dicapai dan salah satunya adalah penanganan perubahan iklim. Ini perubahan iklim di Indonesia, pola curah hujan yang tidak teratur, temperatur yang tidak menentu, dan perubahan ini sudah terjadi sejak tahun 1960. Walaupun data-datanya masih terbatas, tapi dampaknya itu bisa kita rasakan sama-sama. Dan juga sering kita dengar ada badai tropis El Niño dan La Niña yang terjadi di daerah Peru, tapi dampaknya itu kepada seluruh negara di dunia. Itulah sebabnya kenapa kita harus melakukan upaya-upaya terhadap perubahan iklim ini. Yang sudah kita lakukan adalah untuk wilayah Jakarta kita galakan penanaman pohon, pembuatan sumur resapan, kemudian penghematan energi listrik adalah salah satunya. Dengan sekarang kan kita sudah mempergunakan lampu LED semua ya, itu sudah termasuk kategori hemat energi. Kemudian penggunaan transportasi listrik, sekarang ini sudah semakin banyak kepemilikan mobil listrik. Dan juga kalau kita tidak menggunakan mobil listrik, sebaiknya kita bisa menggunakan transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda atau menggunakan transportasi publik. Kemudian pengelolaan sampah yang dari PPSU harus tahu kita yang membersihkan lingkungan sebaiknya kita juga tidak menimbulkan timbulan sampah baru apalagi di rumah kita sendiri. Ini adalah gambaran-gambarannya biopori, urban farming sebagai salah satu adaptasi dari dampak kegagalan panen di daerah-daerah sekitar Jakarta. Kita bisa menanam sayur mayur sendiri di pekarangan halaman rumah kita. Kemudian kegiatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah
yang dihasilkan di DKI Jakarta. Dan juga salah satu tekniknya dengan melakukan composting sampah rumah tangga kita sendiri menjadi pupuk bagi tanaman urban farming kita, mana dampaknya kita mengurangi sampah yang keluar dari rumah kita. Ini adalah sekedar gambaran sumber resapan pembuatannya. Kalau sumber resapan itu diameternya minimal 1 meter, kalau biopori lebih kecil. Ini lubang biopori, pasti semua udah paham. Ini cara pembuatan lubang biopori. Rekan-rekan semua, tidak hanya yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Jakarta, walaupun isu banjir tidak mengena, cuman bisa juga kita bikin lubang biopori di rumah untuk menjadi composting sampah rumah tangga kita. Sebagai info, Kelurahan Tebet Timur sudah berkontribusi dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan ya. Banyak yang sudah kita lakukan. Penanaman sayur mayur di Sejajarel itu sudah melakukan kegiatan adaptasi. Kemudian di tingkat RW 10 juga sudah diusulkan untuk menjadi program kampung iklim yang mana masyarakatnya sudah sadar apa yang harus dikerjakan terhadap lingkungannya. Mereka mengelola sampah rumah tangganya sendiri, mereka membuat lubang biopori, budidaya ikan tawar di rumahnya sendiri. Itu supaya suatu saat iklim berubah dengan sangat ekstrim, kita sudah tahu cara-caranya. Kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Kalau dulu kita tahu saat ini musim kering, pada saat musim hujan petani melakukan cocok tanam dan juga bisa menyimpan sebagian hasil panennya untuk digunakan pada musim kering nanti. Kalau sekarang hal itu sudah tidak bisa terlalu diterapkan karena iklim sudah tidak menentu. Untuk menghadapi perubahan iklim ini, pemerintah memang punya caranya, punya solusinya, punya programnya. Tapi tidak bisa dikerjakan sendiri hanya dengan sosialisasi tanpa dibarengi dengan kesadaran masyarakatnya untuk melakukan program-program yang sudah ditetapkan. Ini adalah dampak perubahan iklim di Jakarta. Adanya gagal panen di daerah sekitar Jakarta yang biasa menghasilkan sayuran dan beras. Kemudian adanya kenaikan air laut akibat pemanasan global tadi mencairkan es yang ada di kutub utara, sehingga permukaan air laut kita naik terus. Dan sering kita ketahui bersama di wilayah Jakarta Utara sering terjadi rob, adalah banjir karena permukaan air laut yang naik, bukan karena hujan.